Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Energi dan Sumber Daya Bumi. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dimulai dari diri saya sendiri, Raja Nur Anaya dengan NIM 24-535-TK-59340 dan ditemani oleh rekan-rekan saya. Dengan saya, Farhan Ramadhani, dengan NIM 24-5353886-TK-59385. Dan saya, Dani Selinda Putri Bintara, dengan NIM 24-53823-TK-59297. Saya Umu Salma dengan NIM 24-534-574-TK-59257. Saya Herslina Salsabila Ramayanti dengan NIM 24-534-492-TK-59245. Oke, baik. Sekian perkenalan dari kami, langsung saja kita beralih ke materi yang akan kami bahas. Nah, sebelum kita beralih ke pembahasan inti, kita sebelumnya akan membahas terkait pendahuluan tentang pengenalan apa itu energi. Nah, secara sederhana, energi itu adalah sebuah kemampuan untuk melakukan kerja dan menyebabkan perubahan dalam dunia fisik. Energi itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang terus seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kehidupan. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan mengapa energi itu penting. Karena energi itu selalu berada dimanapun kita beraktivitas. Contohnya seperti berjalan, memasak, menyalakan lampu, atau bahkan mengoperasikan perangkat elektronik seperti sekarang ini. Segalanya itu menggunakan energi. Selain itu, untuk manusia juga memerlukan energi untuk kebutuhan vital mereka. Kemudian kita lanjut ke latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kita akan mengetahui apa pengertian dan juga beberapa klasifikasi sumber daya bumi. Pengertian sumber daya bumi. Nah, untuk sumber daya bumi sendiri itu adalah sebuah komponen alam baik yang tidak hidup, contohnya bahan tambang, maupun yang hidup, contohnya binatang dan tumbuhan. Sumber daya bumi ini adalah sebuah komponen yang berada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Kemudian untuk klasifikasinya, klasifikasi sumber daya bumi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya bumi yang dapat terbarukan dan sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui. Nah, pertama-tama kita akan membahas terkait sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui, yaitu salah satunya yang paling umum dan yang paling banyak digunakan di dunia saat ini, yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini meliputi dari tiga sumber daya utama. Yang pertama ada batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Ketiga sumber daya ini merupakan sumber daya yang sangat krusial pada zaman sekarang dikarenakan penggunaannya ini cukup signifikan. Namun penggunaan energi yang signifikan ini memiliki beberapa dampak buruk. Salah satunya itu pelepasan karbon yang berlebihan sehingga menyebabkan eh, gas rumah kaca yang semakin meningkat. Selain itu, hal ini juga menyebabkan batu bara, mohon maaf. Selain itu, hal ini juga menyebabkan peningkatan ancaman bagi perubahan iklim. Jadi untuk penggunaan bahan bakar fosil ini pada saat ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan ini merupakan masih bagian dari eksploitasi yang dimana penggunaan ini masih kurang dari kebijakan dan jauh dari yang namanya pemanfaatan teknologi secara efektif dan efisien. Mungkin itu sekian dari pembahasan di sumber daya energi yang tidak dapat terbarukan. Dan untuk selanjutnya, rekan saya akan membahas beberapa sumber daya energi yang dapat diperbarui. Selanjutnya ada energi angin. Energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari pergerakan udara akibat perbedaan tekanan atmosfer. Proses ini terjadi ketika udara bergerak dari area dengan tekanan tinggi menuju area dengan tekanan rendah, yang sebagian besar dipicu oleh pemanasan matahari terhadap permukaan bumi dan atmosfer. Energi ini dapat dikonversi menjadi energi mekanis dan listrik melalui penggunaan turbin angin. Lalu, konversi energi angin. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah sistem yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik. Dalam sistem ini, angin memutar baling-baling turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.
Proses ini sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 selama operasionalnya. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya ada energi air. Energi air adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan atau aliran air yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi ini merupakan salah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya ada tantangan dalam pemanfaatan energi air. Meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan energi air juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, ada perubahan iklim. Maksudnya, variabilitas curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk pembangkit listrik. Yang kedua, ada erosi dan deforestasi. Maksudnya, aktivitas manusia yang menyebabkan deforestasi dapat mengurangi kualitas sumber daya air dan meningkatkan erosi di daerah aliran sungai. Yang ketiga, ada optimalisasi sumber daya. Maksudnya, di Indonesia, meskipun memiliki potensi tenaga air sebesar 76,09 GW, saat ini kapasitas terpasang hanya sekitar 5,29 GW, menunjukkan bahwa pemanfaatan masih jauh dari optimal. Selanjutnya ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang dihasilkan dari radiasi matahari, yang terdiri dari cahaya dan panas. Proses fusi nuklir di inti matahari mengubah hidrogen menjadi helium, menghasilkan energi yang memancar ke seluruh tata surya, termasuk bumi. Mengapa energi matahari itu penting? Yang pertama ada matahari itu sumber energi terbesar, memberikan energi yang diperlukan untuk kehidupan dan berbagai proses di alam. Yang kedua, berperan dalam siklus hidrologi. Artinya energi matahari menyebabkan penguapan air, membentuk awan, dan menghasilkan hujan yang sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem. Yang ketiga, matahari mendukung fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, proses fotosintesis pada tumbuhan tidak dapat berlangsung, yang berarti tidak ada oksigen dan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, teknologi pemanfaatan energi matahari. Yang pertama ada panel surya fotovoltaik, yaitu mengubah sinar matahari menjadi arus listrik menggunakan sel surya. Ini adalah metode paling umum untuk memanfaatkan energi matahari. Yang kedua ada sistem surya termal. Ini menggunakan panas dari sinar matahari untuk memanaskan air atau udara dan sering digunakan dalam pemanas air tenaga surya. Selanjutnya ada energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga geotermal. Kata geo berarti bumi dan kata termal berarti panas, sehingga geotermal berarti panas bumi. Energi panas bumi adalah salah satu energi alternatif yang bersumber dari panas pada lapisan bumi paling dalam atau inti bumi. Semakin dalam lapisan bumi, maka semakin tinggi suhunya. Panas yang dihasilkan oleh lapisan-lapisan bumi inilah yang nantinya akan dapat dikembangkan untuk menghasilkan energi yang bersumber dari panas bumi yang masuk dalam kelompok energi bersih dan terbarukan atau energi alternatif. Energi panas bumi juga dapat dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain, yaitu salah satunya adalah energi listrik. Dengan demikian, energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya terdapat undang-undang yang mengatur tentang energi panas bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, menyatakan bahwa sebagai sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama dengan mineral, ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Selanjutnya terdapat karakteristik dari energi panas bumi. Yang pertama yaitu sumber energi yang ramah lingkungan, bersih, dan terbarukan atau sustainable. Yang kedua yaitu tidak memerlukan lahan yang luas, dapat dikelola di lahan yang kecil. Yang ketiga, bebas dari resiko fluktuasi bahan bakar fosil. Yang keempat, tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Yang kelima, tidak tergantung cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Ulang-ulang. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik
termasuk produk dan limbah. Contoh biomasa meliputi tanaman, pohon, rumput, ubi, serta limbah dari pertanian dan hutan, termasuk kotoran hewan. Selain digunakan untuk berbagai keperluan seperti serat, pangan, pakan ternak, dan bahan bangunan, biomasa juga berfungsi sebagai sumber energi atau bahan bakar. Energi biomasa adalah sebuah energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan. Biomasa dapat dianggap sebagai energi terbarukan karena pertumbuhannya dapat menghilangkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya di tanah, pohon, dan vegetasi lainnya. Manfaat dari biomasa yang pertama yaitu sumber energi terbarukan yang melimpah, bahannya tersedia luas, ramah lingkungan, dan bersifat netral karbon. Dan yang terakhir, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kelebihan dan kekurangan dari energi biomasa, yang pertama yaitu kelebihan. Untuk kelebihannya ada sumbernya tersedia secara luas, sebab bahan organik hasil limbah jumlahnya tidak terbatas. Biayanya lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Produk biomasa dapat menambah pendapatan produsen, misalnya dari penghasil sampah dapat memberi nilai tambah dari sampah yang dihasilkan, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kekurangannya yaitu yang pertama tidak terlalu efisien jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Contohnya beberapa biofuel harus ditambah bahan bakar fosil untuk meningkatkan efisiensinya. Yang kedua, tidak sepenuhnya bersifat netral karbon. Contohnya, limbah dari hewan yang justru dapat meningkatkan jumlah gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan deforestasi karena kayu merupakan salah satu sumber utama energi biomasa. Selanjutnya, energi nuklir. Energi nuklir merupakan bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Energi nuklir juga merupakan salah satu energi alternatif yang bersih karena tidak menghasilkan emisi. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti atau reaksi fusi. Mekanisme produksi energi nuklir banyak menggunakan reaksi fisi nuklir. Oleh karena itu, selanjutnya akan dibahas secara singkat mengenai reaksi fisi. Sebuah inti berat ditumbuk oleh partikel neutron dapat membelah menjadi dua inti yang lebih ringan dan beberapa partikel lain. Mekanisme ini disebut pembelahan inti atau fisi nuklir. Contoh reaksi fisi adalah inti uranium yang ditumbuk oleh neutron. Saat sebuah inti ditembakkan oleh sebuah neutron dengan presentasi tertentu, inti akan mengalami pembelahan atau reaksi fisi. Selanjutnya yaitu manfaat dari energi nuklir. Yang pertama adalah untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Selanjutnya energinya bersih dan efisien, memperpanjang masa pakai bahan bakar. Lalu bisa untuk pengobatan kanker, memungkinkan penelitian ilmiah, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, teknologi keamanan dan pertahanan. Oke, selanjutnya yaitu gas alam dan mineral alam. Yang pertama, gas alam. Gas fosil sering juga disebut sebagai gas bumi, gas alam, atau gas alami. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana atau CH4. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Selanjutnya yaitu mineral alam. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Mineral dibagi menjadi 3 sesuai pemanfaatannya, yaitu mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral batuan. Oke, selanjutnya komposisi kimia gas alam. Nah, dapat dilihat itu ada komposisi yang pertama ada metana CH4, itu
terdiri dari 80 sampai 95%. Yang kedua, etana atau C2H6 itu 6 sampai 15%. Yang ketiga, propana C3H8 dan butana C4H10 itu kurang dari 6. Komponen utama dalam gas alam adalah metana atau CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana atau C2H6, propana atau C3H8, dan butana atau C4H10. Selain juga gas-gas yang mengandung sulfur atau belerang, gas alam juga merupakan sumber utama gas mulia helium. Kita dapat lihat itu komposisi gas alam secara umum. Itu ada metana, etana, propana, butana, N-pentana, I-pentana, heksana, hidrogen sulfida, karbon dioksida, hidrogen atau H2. Oke, selanjutnya kandungan energi. Pembakaran 1 meter kubik gas alam komersial menghasilkan 38 mJ atau 10 kali 6 kWh. Reaksi pembakaran metana yang sempurna dapat dilihat di gambar berikut. Yang pertama, metana ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air. Alkana lain juga bisa dibakarkan sementara helium, karbon dioksida, dan uap air yang bisa dikandung di dalam gas fosil tidak bisa. Selanjutnya yaitu kriteria sumber daya mineral. Klasifikasi sumber daya mineral dikelompokkan berdasarkan 2 kriteria yang menjadi dasar klasifikasi, yaitu keyakinan geologi dan kelayakan tambang. Sumber daya mineral terdiri dari tingkat keyakinan geologi, yaitu sumber daya mineral tereka. Yang kedua, sumber daya mineral terukur. Sumber daya mineral tereka yaitu sumber daya yang tonase, kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan rendah. Kadar atau dan kemenerusan geologi dengan tingkat keyakinan rendah. Salah ulang. Sumber daya mineral tereka yaitu sumber daya yang tonase, kadar dan kandungan mineral dapat diestimasi dengan tingkat keyakinan rendah. Kadar atau kemenerusan geologi tidak dapat diverifikasi karena hal ini direka dan diasumsikan dari adanya bukti geologi. Informasi yang diperoleh melalui teknik yang memadai dari lokasi mineralisasi seperti singkapan, paritan uji, sumuran uji, dan lubang bor. Tetapi kualitas dan tingkat keyakinannya terbatas atau tidak jahat. Yang kedua, sumber daya mineral yaitu mempunyai tingkat keyakinan yang tinggi pada estimasi tonase, densitas, bentuk, karakteristik fisik, kadar, dan kandungan mineral sumber daya. Memerlukan tingkat keyakinan yang tinggi dalam pemahaman geologi dan pengontrolan cebakan mineral. Oke, kita dapat dilihat itu gambar tentang klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral. Selanjutnya, tanah. Tanah bukan hanya tempat di mana kita berjalan, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai sumber daya energi alternatif. Sumber daya energi terbarukan semakin menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil. Namun, terdapat sumber daya yang sering diabaikan, yaitu energi yang terkandung dalam tanah. Tanah merupakan konduktor alami listrik yang berarti tanah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan arus listrik. Ketika listrik mengalir melalui tanah, ia menciptakan medan listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi, misal dalam pertanian dan pembangunan tanah.
Ini merupakan bagian sumber daya alam yang penting untuk dibutuhkan karena tanah mengandung mineral air dan udara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Nah, sekarang terdapat berbagai jenis tanah. Jenis-jenis tanah ini di berbagai tempat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap jenis tanah memiliki ciri-ciri khususnya, dan perbedaan ini juga memengaruhi jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di atasnya. Banyak jenis tanah di bumi kita, terutama di negara kita sendiri. Tetapi dapat kita ambil secara umum, yaitu yang pertama terdapat tanah laterit. Tanah laterit ini merupakan tanah yang kurang subur karena banyak mengalami pencucian air hujan, biasanya mengandung banyak zat besi dan aluminium, sehingga tanah laterit ini memiliki warna yang merah bata, seperti pada gambar tersebut. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan di daerah tropis, biasanya ditumbuhi rumput dan alang-alang. Tanah ini terdapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Banten, dan Jawa. Selanjutnya yang kedua ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang bervariasi, bergantung dari bahan dasar mineral hara pembentukannya. Terbentuknya terjadi dari endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Jadi tanah ini banyak dimanfaatkan sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu, seperti pada gambar tersebut sudah terdapat contohnya, dan tanah ini memiliki karakteristik yaitu tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija, seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya. Karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja keras yang untuk mencangkulnya. Tanah ini banyak terdapat di daerah dataran rendah dan delta sungai. Yang ketiga terdapat tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini merupakan tanah yang sangat subur karena mengandung banyak mineral hara yang disebabkan karena material-material gunung berapi yang mengalami pelapukan. Tanah vulkanik atau bisa disebut andosol berwarna kelabu atau coklat. Persebarannya ini hampir di seluruh wilayah Indonesia yang terpengaruhi aktivitas vulkanis. Contoh gambar tanah vulkanik terdapat pada PPT tersebut. Yang keempat, terdapat tanah gambut. Tanah gambut ini merupakan tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi karena terbentuk dari bahan-bahan organik seperti sisa ranting, daun, dan batang tumbuhan yang belum melapuk secara sempurna dan sering terendam air, sehingga kesuburannya sangat rendah. Tanah ini banyak terdapat di daerah pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan Barat dan Selatan, dan pantai Papua. Terdapat contoh gambar tanah gambut di PPT. Untuk peluang besar yang terkait dengan pengembangan sumber daya pada tanah ini, yang pertama terdapat berkesinambungan, yang berarti sumber daya listrik dalam tanah dan sumber energi berkelanjutan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu tanah ada di mana-mana, sehingga menjadikan sumber daya yang mudah diakses secara global. Yang ketiga, inovasi, yaitu penelitian lebih lanjut dan inovasi dapat mengungkap potensi baru untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya listrik dalam tanah. Jadi pada peluang besar ini, tanah berfokus untuk listrik. Selanjutnya, penggunaan potensial. Yang pertama, pemanasan tanah geotermal, yaitu tanah di bawah permukaan bumi memiliki panas yang tersimpan. Energi panas ini dapat diekstraksi menggunakan sistem pemanasan tanah geotermal untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, geolistrik, yaitu teknik yang menggunakan perbedaan konduktivitas tanah untuk mendeteksi struktur bawah permukaan, seperti air tanah atau lapisan batuan. Teknik ini juga dapat dimodifikasi untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, baterai tanah. Baterai tanah merupakan konsep di mana tanah digunakan sebagai elektrolit dalam sebuah sel elektrokimia untuk menghasilkan listrik. Komponen padat tanah. Komponen padat tanah ini merupakan susunan dari proses terjadinya tanah. Tanah bukan merupakan timbunan bahan padat dalam sistem yang mati dan statis, namun merupakan suatu sistem yang dinamis dan hidup yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Setiap tanah tersusun dari bahan mineral atau anorganik. Bahan organik, air, tanah, dan udara. Bahan mineral berasal dari hasil pelapukan batuan, sedangkan bahan organik berasal dari hasil penguraian organisme yang mati. Namun demikian, perbandingan masing-masing bahan komponen penyusunan tanah itu berbeda-beda pada setiap tanah dan berubah-ubah setiap saat. Untuk perbandingan komponen tanah yang baik yang dibutuhkan tanaman secara idealnya itu bahan mineralnya 45%, bahan organiknya 5%, airnya 25%, dan udara 25%. Selanjutnya terdapat karakteristik tanah. Tubuh tanah adalah batuan yang melapuk dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Tubuh tanah terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah non-organik terbentuk dari batuan, sehingga mengandung mineral. Yang sebaliknya juga tanah organik terbentuk dari pemadatan terhadap bahan organik yang terdegradasi. Struktur tanah merupakan karakteristik fisik tanah. Struktur tanah tergantung dari imbangan ketiga. Faktor penyusun diantaranya fase padatan, fase cair, dan fase gas. Struktur tanah baik bagi perakaran apabila pori berat dan pori berukuran kecil biasa disebut mikropori itu terisi air. Selanjutnya tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan karena tumbuhan tumbuh relatif cepat sehingga dapat terus-menerus diperoleh. Sumber daya alam tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hasil hutan, hasil pertanian, dan hasil perkebunan. Terdapat berbagai macam tumbuhan energi, di antaranya tanaman energi untuk menghasilkan biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang dapat diubah menjadi bahan bakar cair dan gas atau dibakar langsung untuk menghasilkan panas. Biomasa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti yang pertama, terdapat kayu dan limbah, pengolahan kayu seperti kayu bakar, pelet kayu, serbuk gergaji, dan limbah pabrik kayu. Yang kedua, tanaman pertanian dan limbahnya, seperti jagung, kedelai, tebu, rumput gajah, dan alga. Yang ketiga, bahan biogenik dalam limbah pada kota, seperti produk kertas, kapas, dan wol, seperti limbah makanan, halaman, dan kayu. Biomasa merupakan solusi dengan berbagai manfaat untuk produksi bioenergi dan biofuel, baik pada tingkat ekonomi maupun lingkungan. Di antara tanaman energi untuk biomasa, tanaman berkayu yang tumbuh cepat, seperti willow atau poplar, yang dipanen dalam siklus pendek 3 hingga 5 tahun. Mendominasi pada negara Spanyol misalnya. Nah, biomasa sendiri ini dihasilkan dari tanaman, dapat digunakan untuk menghasilkan biofuel seperti biodiesel atau bioetanol untuk menghasilkan energi listrik, dan cocok untuk instalasi kecil seperti bioler gas di rumah tangga. Yang kedua, terdapat tanaman energi untuk menghasilkan biodiesel. Bahan bakar ini sebagian besar diperoleh dari minyak sayur atau lemak hewani. Tanaman energi apa yang digunakan untuk membuat biodiesel ini? Yaitu untuk bahan bakar ini spesies dengan kandungan minyak tinggi digunakan seperti minyak lobak, minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan berbagai minyak lainnya. Alga dan tanaman lain yang berasal dari laut juga merupakan tanaman energi yang cocok untuk menghasilkan biofuel ini. Saat ini, biodiesel terutama digunakan di sektor otomotif sebagai alternatif solar yang berasal dari mineral. Ada juga boiler khusus untuk biodiesel yang cocok untuk pemanas rumah tangga. Yang ketiga, terdapat tanaman energi untuk menghasilkan biogas. Biogas merupakan biofuel yang dihasilkan dari penguraian bahan organik secara anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Proses ini menguraikan bahan organik yang dapat terurai secara biologis, limbah kehutanan, turunan industri, dan limbah organik perkotaan. Untuk memperoleh biogas, diantaranya tanaman energi ini terdapat jagung,
millet, dan semanggi manis. Merupakan beberapa spesies yang paling banyak digunakan saat ini untuk menghasilkan biofuel yang idealnya untuk mencapai transportasi berkelanjutan dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, tumbuhan merupakan sebagai sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan energi. Beberapa contohnya yaitu pada sumber makanan ini terdapat padi, ubi, buah-buahan, dan sayuran yang biasanya dikonsumsi untuk makhluk hidup seperti kita sebagai manusia dan beberapa hewan. Selanjutnya untuk obat-obatan terdapat pada kunyit, serai, sirih, jahe, temulawak, dan masih banyak lagi. Dan sebagai bahan bangunan ini misalnya terdapat pada kayu jati untuk membuat kursi, meja, dan pohon pinus. Dan yang terakhir terdapat hewan. Hewan merupakan makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Hewan itu sendiri masuk ke dalam jenis sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui. Hewan akan selalu tersedia dan bisa diolah, tapi ini bukan berarti bisa digunakan untuk secara berlebihan. Banyak sekali pemanfaatan hewan sebagai energi terbarukan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan pada hewan ini yang pertama terdapat penghasil bahan pangan. Hewan dijadikan bahan makanan untuk dikonsumsi, seperti daging pada hewan sapi, ayam, kambing. Yang kedua, pada telur yang terdapat pada hewan ayam dan bebek. Selanjutnya ada diproduksi susu, yaitu terdapat dari susu kambing dan susu sapi. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Bahan sandang berupa kain sutra dari ulat sutra. Kain wol berasal dari bulu domba, jaket kulit berasal dari kulit sapi, tas kulit berasal dari kulit kerbau. Yang ketiga, penghasil tenaga. Untuk membantu manusia dalam melakukan kegiatan membajak sawah dibantu oleh hewan kerbau. Menarik delman dibantu oleh kuda, dan menarik pedati dibantu oleh sapi. Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber energi alternatif merupakan suatu langkah yang tepat dalam mengatasi dua masalah besar, yaitu turunnya kualitas lingkungan akibat adanya pencemaran dari limbah peternakan dan menipisnya cadangan minyak bumi berasal dari fosil. Limbah ternak berupa kotoran padat memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Mengingat dalam feses mengandung metan atau CH4 yang merupakan senyawa mudah terbakar, sehingga cukup baik untuk dijadikan sebagai sumber energi bahan bakar. Pengolahan limbah ternak ini dijadikan sebagai sumber energi relatif mudah untuk diaplikasikan. Di samping itu, teknologi yang digunakan cukup sederhana, sehingga dalam pemanfaatannya mudah ditiru oleh masyarakat, khususnya para peternak. Energi hasil pengolahan limbah ternak dikenal sebagai biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari hasil penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob. Biogas memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah memiliki berat jenis lebih ringan dibandingkan dengan udara. Energi panas atau kalor dihasilkan cukup besar, yaitu 590 sampai 700 kalori per kubik, serta asap yang ditimbulkan akibat proses pembakaran relatif sedikit, sehingga ramah terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita berada pada penghujung presentasi kami, yaitu pada bagian kesimpulan. Energi merupakan bagian fundamental dalam kehidupan di bumi dan alam semesta. Aktivitas sehari-hari adalah bentuk dari penggunaan energi. Sumber energi di bumi berasal dari segala hal yang ada di bumi. Sumber energi bumi ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu energi terbarukan seperti air, matahari, dan angin, dan yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas alam, dan lain-lain. Sehingga sumber daya bumi tersebut sebagai sumber energi utama perlu dimanfaatkan secara bijak. Keterbatasan dan dampak yang dimiliki dalam penggunaan yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi ancaman dalam penyediaan energi di masa depan yang akan datang. Nah, itu dia kesimpulan dari kelompok kami. Ke rumah Pak Asep bersilaturahmi tanpa sadar jam menunjukkan malam. Sekianlah dari kami, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul semua.